Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rashmadani dengan nomor NPM 221105081223 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester Ulumul Quran yang diempu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Adapun pokok pembahasan, yang pertama yaitu struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, yang kedua disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang ketiga al-mubham dalam Al-Quran, yang keempat Israiliyat dalam Al-Quran, yang kelima ilmu munasabat, yang keenam asbah dan nadair dalam Ulumul Quran, yang ketujuh metode tafsir dan klasifikasinya, dan yang kedelapan ad-dakhil fi tafsir. Masuk ke materi yang pertama yaitu struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Yang pertama ada al-am atau umum. Lafaz yang membawa arti umum dan menyeluruh, tidak terbatas pada satu makna. Yang kedua adalah larangan atau al-nahi. Ialah tuntunan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Adapun yang ketiga yaitu ayat fasif khobar dan ayat aktif al-insya. Ayat fasif ataupun khobar yaitu ayat berita yang boleh jadi pembawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Ayat aktif atau al-insya yaitu tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Adapun fungsi sigoh. Sigoh yang pertama yaitu sigoh amr. Amr hukum asalnya menunjukkan perintah wajib, tetapi banyak variasinya, yaitu nabdun, sunnah, yang kedua irsyad, memberi pengarahan, yang ketiga ibahah, kebolehan, yang keempat tahdid atau ancaman, yang kelima ta'ziz, melemahkan, dan yang keenam iktibar, pengambilan ibarat. Adapun fungsi sigoh nahi. Nahi hukum asalnya menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang haram, tetapi banyak variasinya, yaitu yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga doa, yang keempat putus asa, yang kelima memberi nasihat, dan yang keenam menyatakan akibat. Faidah memahami bahasa Arab. Menurut Imam Syafi'i, itu bahasa Arab sangat penting karena dengannya akan mampu menyingkap segala hal yang umum dalam Al-Quran. Jika seseorang mendalami bahasa Arab, tentu akan hilang syubhat dalam dirinya. Adapun faidah memahami bahasa Arab menurut Imam Taimiyah, bahasa Arab itu merupakan termasuk bagian agama, sedangkan mempelajarinya adalah wajib karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Tidaklah seseorang bisa memahami keduanya kecuali dengan bahasa Arab. Kewajiban belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk itu mengkajinya merupakan kewajiban, khususnya bagi para peminat kajian usul fikih. Masuk ke materi yang kedua yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala masalah ilmu itu sudah dibahas Allah di dalam Al-Quran. Maka siapa yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat khabar ilmu terdahulu dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, apalagi yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Adapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka kembalikan dan jadikan landasan dari semua aspek itu dengan Al-Quran. Dan Allah menurunkan kitab di muka bumi ini berjumlah 104 kitab. Dan 104 kitab ini, maka semua kandungan ilmu di 104 kitab itu diringkas lagi menjadi hanya 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan dari 4 kitab itu diringkas lagi menjadi 1 kitab, yaitu Al-Quran. Maka sebelum kita mengambil teori dari manapun, maka sebaiknya dan seharusnya kita mengambil daripada teori Al-Quran. Kategori ilmu terbagi dua. Yang pertama khobar yang benar, ialah apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya. Yang kedua empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Kalau empiris ini diikat dengan kehendak sendiri, maka inilah salah satu orang yang menjadi sebab ateis. Masuk ke materi yang ketiga yaitu al-mubham dalam Al-Quran. Pengertian. Secara bahasa atau etimologi, mubham merupakan isim maf'ul dari kata yang berarti merahasiakan. Adapun secara istilah atau terminologi, mubham adalah semua lafaz
dalam yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Terdapat contoh mubham dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23. Ayat tersebut di dalamnya terdapat lafaz imro'atan. Perinciannya tidak dijelaskan. Akan tetapi yang dimaksud adalah Ratu Bilqis yang memerintahi kerajaan Sabah di zaman Sulaiman. Fungsi mubham. Yang pertama itu meringkas, yaitu terkadang satu orang terdapat dua nama dan ditetapkan satu nama dari kedua nama tersebut dengan maksud meringkas. Contohnya nama lain dari Bani Israel yaitu Ibnu Yakub. Namun dalam Al-Quran hanya menggunakan Bani Israel. Yang kedua tidak terlalu bermanfaat, yaitu tidak ditemukan manfaat yang besar ketika dijelaskan secara spesifik. Contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 63. Yang dimaksud negeri dalam ayat tersebut adalah negeri Tabariyah. Fungsi mubham yang ketiga yaitu telah jelas. Dalam Al-Quran telah jelas dan masyhur. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Yaitu ada kata zawjuka adalah mubham atau tidak tertentu. Namun juga tidak diucapkan dengan lafaz hawa karena yang dituju telah jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam juga tidak punya istri selain dia. Dan semua orang pun sudah tahu bahwa istri dari Nabi Adam adalah Hawa. Yang keempat yaitu ada di ayat lain. Imam Suyuti mengatakan bahwa alasan adanya mubham adalah diantaranya karena dicukupkan penjelasannya pada ayat lain. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Pada ayat itu terdapat mubham atau ketidakjelasan pada kata orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka dan tentang siapa mereka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Fungsi mubham yang kelima yaitu berlaku umum. Peringatan untuk orang umum. Contohnya terdapat Quran surat An-Nisa ayat 100. Artinya siapapun yang pergi bertujuan kebaikan karena Allah akan mendapat pahala. Yang keenam yaitu mengagungkan. Untuk mengagungkan seseorang dengan sifat yang sempurna tanpa menyebutkan nama. Contohnya Quran surat Az-Zumar ayat 33. Yang dimaksud dalam ayat tersebut yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan sifat dari keduanya yaitu As-Siddiq. Yang ketujuh yaitu merendahkan. Contohnya Quran surat Al-Kautsar ayat 3 yang berarti sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yang dimaksud adalah Al-Asi bin Wa'il. Kaidah-kaidah mubham. Yang pertama, tidak perlu mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah, karena hanya Allah lah sendiri yang mengetahuinya. Yang kedua yaitu pada dasarnya lafaz apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Yang ketiga, ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil naqli saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat. Masuk ke materi yang keempat yaitu Israiliyat dalam Al-Quran. Definisi Israiliyat. Secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyat, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abi Dawud Al-Tayalisi dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang Yahudi mengunjungi Nabi SAW. Lalu Baginda bertanya, tahukah kalian bahwa Israel itu sebenarnya adalah Nabi Yakub alaihissalam? Mereka menjawab, ya benar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah saksikanlah pengakuan mereka. Secara istilah ialah pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, kaum Yahudi telah hidup bersama umat Islam semenjak awal pemerintahan Islam di Madinah. Kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Hukum meriwayatkan Israiliyat. Yang pertama makbul, hadis yang dapat diterima dan sahih. Yang kedua maskunu'an, diam, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Yang ketiga marfud, yaitu ditolak apabila kisah Israel itu bertentangan dengan syariat Islam. Kisah para ulama terhadap Israiliyat. Yang pertama, perbanyak kisah tersebut dengan sanad-sanadnya. Yang kedua, memperbanyak menyebutkan kisah Israiliyat dengan memberikan komentar
dari apa yang disebutkan, apakah kisah ini doif atau mengingkari. Yang ketiga, memperbanyak kisah hidup. Kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Yang keempat, sebagian mereka ada yang berlebih-lebihan dalam menolaknya. Masuk ke materi yang kelima, yaitu ilmu munasabat. Pengertian ilmu munasabat secara bahasa berarti itisol, saling berkaitan, mukorobah, saling mendekati, mumatsilah, saling menyerupai. Bisa kita konkulkasikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Mufasir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada kolerasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya, sering berkaitan dan tak terpisahkan. Fungsi munasabat yang pertama itu membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, memahami makna-makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. Yang ketiga, mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran atau selingan. Yang keempat, mengetahui kondisi yang situasi merupakan latar belakang atau backgroundnya suatu peristiwa. Yang kelima, mengetahui alaqah antara khitam suatu surat dengan Fatihah surat berikutnya atau Fatihah dengan khitam satu surat. Cara mengetahui munasabah. Yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang pencarian objek pencarian. Yang kedua, memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas di dalam surat. Yang ketiga, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan dengan benar dan tidak berlebihan. Yang keempat, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada yang hubungannya atau tidak. Pembagian munasabah. Yang pertama yaitu munasabah antar suatu kelompok ayat dan ayat kelompok setelahnya. Yang kedua, munasabah antar awal surat dengan akhir yang sama. Yang ketiga, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Adapun faedah ilmu munasabah, yang pertama itu mengetahui relevansi antar hukum. Yang kedua, mengetahui sinkronisasi ayat dengan ayat yang lainnya. Masuk ke materi yang keenam, yaitu asbah dan nadair dalam ulumul Quran. Pengertian asbah, seperti kata al-um, apakah hanya bermakna imbu di dalam Al-Quran atau ada perspektif makna lain? Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau ada banyak perspektif makna dalam Al-Quran? Maka dari itu yang disebut dengan wujuh atau asbah. Pengertian dari nadair berarti lafaz memiliki makna satu, tetapi dari kesatuan itu memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contohnya makna al-insan atau manusia. Makna itu diciptakan siapa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia adalah manusia. Itu yang namanya mencangkup. Contoh dari al-um atau al-ab. Al-um bermakna ibu yang melahirkan. Yang kedua bermakna induk dari segala sesuatu. Al-ab bermakna ayah yang menjadi sebab kita lahir. Bermakna kakek dan bermakna paman. Faedah mempelajari asbah dan nadair. Supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran itu secara komprehensif. Masuk ke materi yang ketujuh, yaitu metode penafsiran Al-Quran. Mu'jizat Al-Quran ada 3. Yang pertama imaterial, yang kedua abadi, dan yang ketiga universal. Fungsi Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, Allah SWT berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Adapun fungsi Quran yang ketiga, yaitu Allah SWT berfirman, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sejarah dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Quran surat Al-An'am ayat 82. Para sahabat bertanya,
siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Madrasah Tafsir. Yang pertama, Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus Al-Yamani, dan Atau bin Abi Rabah. Yang kedua yaitu Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Yang ketiga yaitu Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir yaitu menurut bahasa Arab diambil dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan keterangan. Adapun perbedaan takwil yaitu ialah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebatas kemampuan manusia. Tafsir dan macam-macamnya. Yang pertama tafsir bil ma'sur, yaitu tafsir yang berhubungan dari Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan sahabat atau tabi'in. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'i ijtihad, yaitu semua tafsir yang bersumberkan atau dilandaskan pada ijtihad akal manusia, dan ini secara umum dibagi dua, yaitu madmum terpuji dan mazmum tercela. Yang ketiga yaitu tafsir bil isyari, yaitu bersumber dari isyarat yang ditangkap. Syarat tafsir bil isyari. Yang pertama, tidak bertentangan dengan makna asli Al-Quran. Yang kedua, tidak hanya memakai batin saja dan tanpa memerhatikan makna lain. Yang ketiga, pertakwilan tidak terlalu jauh dan berlebihan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan oknum syara dan akal sehat. Dan yang kelima, adanya pembenaran syara penganut. Macam-macam tafsir dari segi manhaj atau metode para mufasir. Yang pertama tahlili, yang kedua ijmali, yang kedua maudu, yang ketiga maudu'i, dan yang keempat muqarin. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Adapun syarat-syarat menafsirkan Al-Quran yaitu akidahnya benar, mengetahui ilmu Al-Quran, mengamalkan ilmunya, merujuk pada Al-Quran jika tak ada ilat, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabangnya, cermat dan berbaik hati, berlakuan baik, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsu, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan pendapat yang lemah. Sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama masa hidup Rasulullah, yang kedua sahabat dan tabi'in, yang ketiga fase pembukuan tafsir Al-Quran, yang keempat fase pembukuan Atsar al-Musannadah, yang kelima fase pembukuan asar tafsir secara terpisah, yang keenam fase berbauran riwayat tafsir, yang ketujuh fase pembukuan riwayat yang dibuang sanadnya, dan yang kedelapan fase tafsir bil ra'i. Tujuan mempelajari tafsir: membenarkan khabar yang datang, memanfaatkan dengannya, menerapkan hukum-hukumnya. Penerjemahan makna Al-Quran dengan bahasa lain. Yang pertama terjemah harfiah, yaitu menerjemahkan kalimat dengan yang sepadannya. Yang kedua terjemahan maknawiyah, yaitu mengungkapkan makna kalam dengan bahasa lain tanpa memerhatikan mufradat dan tertib. Masuk ke materi yang terakhir yaitu ad-dakhil fi tafsir. Definisi ad-dakhil yaitu secara bahasa, yang pertama infiltrasi atau penyusupan atau peresapan, yang kedua penipu, yang ketiga penipuan, dan yang keempat lawan dari kata al-asli. Sumber otentik tafsir ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi, yang ketiga pendapat syahadat dan tabi'in berbahasa Arab, dan yang keempat ijtihad. Secara perkembangan ad-dakhil at-tafsir. Infiltrasi penafsiran Al-Quran sebenarnya telah ada bersamaan dengan awal perkembangan Islam. Hal ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya berinteraksi dengan lintas iman di Madinah. Selain itu, masuknya beberapa orang dari ahli kitab yang memeluk Islam. Komunikasi, diskusi, dan silang budaya yang terjadi di antara mereka pada giliran banyak memberikan riwayat Israiliyat dalam penafsiran. Adapun perbedaan ad-dakhil dengan al-asil.
Ad-Dakhil, sebuah penafsiran yang melenceng dari Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, tabi'in, dan akal. Adapun Al-Asil, sebuah penafsirannya sesuai dengan Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, tabi'in, dan akal yang dapat dipertanggungjawabkan. Al-Asil dibagi dua bagian, yaitu Al-Asil bil Ma'tur dan Al-Asil bil Al-Rai. Zaman kini, infiltrasi penafsiran semakin terlihat ketika sekte-sekte dalam Islam banyak bermunculan, seperti Mu'tazilah, Bahaiyah, dan Ahmadiyah, dan lain-lain. Mereka menyusupkan Al-Quran berdasarkan kepentingan dan hawa nafsu belaka. Misalnya dilakukan oleh Basyiruddin Ahmad dari Ahmadiyah yang melegitimasi kenabian Mirza Ghulam Ahmad melalui Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Adapun faktor penyebabnya yaitu ada 4 faktor. Yang pertama politik dan kekuasaan, yang kedua orientalisme, yang ketiga fanatisme, dan yang keempat penyimpanan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.